Halo Sobat Investor, balik lagi di channel saya. Oke, karena fundamental nggak pernah bohong, jadi kita melanjutkan eh, misi untuk menghitung harga wajar dan menganalisanya sesuai dengan fundamental atau laporan keuangannya. Oke, kali ini saya mau membahas BBRI, Bank Rakyat Indonesia, ya, salah satu bank besar dan ini BUMN. Secara grafik 5 tahun terakhir secara umum naik ya, harga 3 ribuan, kemudian sekarang di harga 4.300. Oke, apakah harga sekarang itu masih murah atau memang sudah termasuk ke dalam harga wajarnya? Mari kita hitung. Kita menggunakan perhitungan ya yang sudah saya buat parameter-parameternya. Jadi ada PE rasio, PBV versus ROE, ada metode cross komparatif rata-rata PBB 3 tahun, kemudian dihitung margin of safety-nya, kemudian ada ROE dan ROA. Oke, kita lanjut ke bagian harga sahamnya tadi di 4340. 4340 jadi 4.340. Kalau dilihat dari kalau kita lihat ke net income. Net income di 2021 kuartal 1 6,8 triliun, kemudian di 2022 kuartal 1 di 12,1 triliun. Naik 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipatnya. Kemudian revenue-nya atau pendapatannya 31 triliun, naik ya menjadi 39,4 triliun. Oke, dua-duanya naik ya. Baik revenue naik, kemudian net income naik. Kemudian kita lihat PE rasionya. PE rasio anualnya atau tahunannya di 13,52. 13,52. Kemudian dividennya, wah lumayan tinggi ya. Dividennya kalau lihat, coba kita lihat grafiknya. Grafik dividen per tahun 4%, kita tulis di sini 4%. Termasuk syarat ya, masuk ke sesuai persyaratan parameter saya, yaitu di atas 3%. Bagus. Kemudian untuk dividen yield-nya, kita lihat di 10 tahun terakhir, grafik dividen yield-nya di sekitaran rata-ratanya di 3% sih. Berarti dividen tahun ini 4% cukup bagus, di atas rata-rata ya. Kemudian EPS-nya kita lihat di EPS. Kita lihat di sini di finansial. EPS-nya kita lihat di finansial tahunan, anualnya itu 204 ya. 204. Kemudian 2020 151, 2019 278. Umumnya sih kalau ditarik dari, kita lihat 10 dari 2010 lah ya. 900 miliar, kemudian EPS-nya 900, 600, 700, 800, 2013, 2014, 900, 2015, 1000, 2016, 1000. Kita lihat, oh ya, kenapa ya kok semakin turun. Tapi yang jelas antara 2020 dan 2021 itu naik ya. Kita tulis di sini naik. Kalaupun kita lihat secara kuartal, EPS-nya
secara kuartal 2020 sekitar 80, kemudian kuartal 1 2021 55, oke, naik fix. Hampir sekitar 50%. ROA, sekarang kita lihat ROA. ROA dari saham BBRI 2,21%, 2,21%, kemudian ROE-nya, biasanya ROE-nya lebih tinggi kalau bagian keuangan. Itu saham-saham keuangan itu ROE-nya lebih tinggi, 13,37%, dan kita lihat net profit margin-nya itu di 30,81%. 30,81%. Mari kita hitung, cek batas bawahnya menggunakan ROE di 9% dan cek batas atasnya di 10%. Kecil juga ya batas bawahnya. 10%. Dan ya ini tentunya 30%, sekarang di atas 10%, sangat bagus. Oke, kita lanjut ke VBV. VBV dari BBRI 2, wah, VBV-nya 2, serius, 2,4. Sekarang 2,4 PBV-nya. 2,42, 2,42. Kemudian PBV dan ROE. Nah, maka kita pakai rumus PBV jika ROE 10%, PBV 1, ROE 20%, PBV-nya 2, ROE 30%, PBV-nya 3. Kita lihat, harusnya ini kan ROE-nya sekitar 30%. Jadi, harusnya sih 3 ya. 3,08 ya. Kemudian book value per share-nya 1796. 1796. Nah, coba harganya berapa? Jika pakai harga ROE penyesuaian PBV itu di harga 5.500. Berarti harga sekarang murah nih, murah kan? 4.000 nih, 4.300 nih. Kalau pakai PBV versus ROE 5.500. Oke, kita dapat satu harga normal atau harga wajarnya. Lanjut ke PE. PE metode kita pakai valuasi dari Stockbit ya. Kita pakainya biasanya EPS minim rata-rata 3 tahun. Kemudian dapat lebih murah ya. Di 4.436. 4.436 harga wajarnya. Oh, berarti masih termasuk murah harga saat ini. Kemudian min VBP 3 tahun. Kita lihat min VBP 3 tahun. Min VBP 3 tahun. Kenapa kita pakai min VBP buat cari min VBP 3 tahun? Supaya dapat harga wajar yang berdasarkan VBP rata-rata 3 tahun. VBP rata-rata 3 tahunnya 2,49. 2,5 lah ya. 2,5. Dan harganya 4.491 kalau pakai PBV rata-rata 3 tahun nih. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang ya termasuk murah nih, 4.300. Oke, kita udah dapat 3 harga berdasarkan 3 perspektif penghitungan keuangan. Maka harga wajarnya rata-ratanya itu di Rp4.820 dengan margin of safety dengan harga sekarang itu 11%. Coba kita lihat apa pernah harga BBRI mencapai harga 4.800. Coba kita lihat atau kita cari di sini BBRI saham. Kita lihat 3 bulan terakhir aja, 6 bulanan lah ya.
Oke, dari sini sekitar 4.000, 4.000, 4.600. Oh, pernah ke 4.000, 4.600, 4.500, 4.700, 4.500, 4.800, 4.900. Pernah, berarti udah pernah mencapai harga wajarnya. Karena memang saham kalau sudah mencapai harga wajarnya, ya oke. Ini wajar lah ya, turun dulu karena udah mencapai harga wajarnya. Oke, sudah pernah mencapai harga wajarnya di atas 4.800. Pada bulan apa nih? Pada bulan April. Pada bulan April. April. Next, bagaimana nih? Next, selanjutnya. Kalau kita lihat secara grafik 5 tahun terakhir, maka ataupun secara maksimal, ini termasuk grafiknya naik terus dan sangat fluktuatif, maka dengan asumsi pendapatan terus bertambah, ya, coba kita lihat tahunannya, tahunan, anual, tahunan. Nah, ini pendapatannya cuman 1 tahun doang kecil, yaitu di 2020 ya. Dia karena pandemi itu pun masih bisa profit, tapi memang turun gitu pendapatannya. Maka optimis di tahun-tahun selanjutnya, sekarang ini masih bisa dikatakan murah. Bahkan kalau bisa beli di harga 4.300-an atau 200-an sih, kalau bisa sih bisa dapat nih. Maka ini target ke 4.800 akhir tahun bisa tercapai, bahkan 5.000 ya. Kalau kita lihat biasanya ada analisnya di sini. Oke, kita lihat analisis dari beberapa biasanya pakar-pakar atau yang menargetkan harga BBRI itu 5.342. Dari analisis Stockbit 5.342. Jadi masih ada kesempatan untuk naik ke 5.000. Pertama, fundamental bagus, BUMN bank besar. Kemudian rata-rata pendapatan naik. Margin of safety kalau ngikutin harga rata-rata sekarang masih punya 11%. Dengan kenaikan pendapatan tiap tahun, cuma hanya pandemi doang turun, jadi kemungkinan ya disimpan sekitar 5 atau 10 tahun ini sangat yakin ya. Kalau BBRI sangat tenang gitu. Karena secara itu tadi mana ya? Secara pendapatan secara pendapatan itu tinggi. Memang tinggi. Kemudian oke, itu ya. Jadi sudah pernah, kalau untuk harga sekarang di tahun ini udah pernah mencapai harga wajarnya di atas 4.800, kemudian ya itu normal turun, mana ada market crash, mini market crash karena the Fed menaikkan suku bunga, kemudian next ya banyak pakar yang memprediksi bahwa ini harusnya sih 5.000 di akhir tahun. Dengan target sekarang masih bisa masuk dan masih bisa cicil. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Nah ini, tolong analisa lagi, jangan berpatokan ke harga ini, tapi lihat kinerja dan laporan keuangannya. Oke, karena fundamental nggak pernah bohong, maka kalaupun beli harusnya tenang, karena kita tahu perusahaan ini bagus. Terima kasih, jangan lupa di-share,
Kalau ada yang mau minta dianalisis, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.